Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Afiza dengan NPM 4421210012. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas 7 dari mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi, yaitu pembahasannya mengenai penginstalan di Beaver dengan contoh transaksi pada modul purchase. Di sini terdapat pengenalan mengenai DBeavers adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai alat basis data universal yang ditujukan untuk pengembangan dan administrator database. Selanjutnya, ada pun skenario yang akan dijalankan pada contoh transaksi purchase pada Odoo SOL dan juga DBeavers nanti, yaitu PT Maju Jaya membutuhkan beberapa furniture kantor yang diperlukan untuk karyawan-karyawan baru. Nah, oleh karena itu, PT Maju Jaya memesan sebuah produk, yaitu produk individual workplace, yang akan diberi dari vendor Azure Interior. Dengan ketentuan produk, yaitu nama produknya individual workplace, internal reference-nya itu Fern_0789 dengan harga yaitu 885.000, serta kuantitas yang diperlukannya sebanyak 8 unit. Nah, dari sini kita bisa langsung melakukan penginstalan pada DBeavers. Nah, di sini untuk melakukan penginstalan pada DBeavers, kita bisa membuka website dbeaver.io/download. Nah, di sini ada beberapa pilihan, yaitu ada untuk Windows, Mac OS, dan juga Linux. Kita bisa pilih Windows dengan mengklik Windows Installer. Nanti apabila telah terdownload, maka tampilannya akan seperti ini apabila terdownload. Dan apabila sudah masuk ke dalam penyimpanan laptop ataupun PC, itu bisa langsung di-open atau di-run as administrator, dan nantinya akan terinstall. Di sini saya telah melakukan penginstalan, maka kita tinggal membuka aplikasinya. Nah, ini data share-nya bisa dihapus saja. Untuk tip of the day-nya ini bisa di next aja, atau bisa di close. Nah, ini untuk awalnya itu kita bisa membuat database baru dengan mengklik New Database Connection. Nah, di sini nanti kita pilih PostgreSQL. Bisa-bisa di next. Nah, untuk connection settings-nya itu kita menggunakan hostnya itu localhost, dengan database-nya itu bisa dimasukkan sesuai dengan database yang tertera atau yang dimasukkan pada uh, Odoo di SOL-nya. Nah, di sini untuk saya sendiri menggunakan nama database sebagai berikut. Ini bisa di-copy aja. Lalu untuk username-nya juga bisa disesuaikan dengan yang telah ada, yaitu di sini username-nya openpg dan password-nya openpgpwd. Kalau udah kita bisa klik finish. Nah, nanti tampil seperti ini. Lalu di sini karena modul yang mau dicontohin itu modul purchase, nah kita bisa langsung buka aja dari localhost yang udah kita masukin. Sini ada database, kita buka. Nah, kita lihat skemanya. Lalu ada
Di publiknya itu ada tables. Nah, ini bisa kita buka. Dan di bagian tables ini kita cari untuk model purchase-nya sendiri ada yang namanya purchase order. Ini bisa kita cari. Di sini sebelumnya pilihannya terdapat sangat banyak pilihan sesuai dengan modulnya. Jadi bisa disesuaikan dengan keperluan masing-masing aja. Lalu ini udah ketemu ada purchase order, kita buka aja. Nah, di sini ada data-data purchase order yang telah dilakukan sebelumnya pada O2SOL yang telah kita lakukan. Nah, di sini kita bisa geser. Nah, di sini terlihat kode referensi dari pemesanan barang-barang atau produk-produk yang telah dilakukan purchase order sebelumnya. Contohnya di sini ada kode referensi P0001089. Nah, ini yang eh, kode referensi 9 itu telah di invoice. Begitu pula yang 10. Kita bisa pastikan lagi di Odoo SOL-nya. Bisa dilihat di sini P00010 dan P009 telah statusnya ada pada purchase order. Nah, selanjutnya kita akan mencoba melakukan pembelian yang baru sesuai dengan skenario yang telah kita tentukan sebelumnya. Kita buat new RFQ, habis itu kita pilih tadi vendornya itu kita pakai Azure Interior, lalu produknya itu kita dibutuhkannya itu individual workplace. Bisa kita cari di sini. Nah, ini bisa kita cari. Tadi sesuai dengan skenario yang telah ditentukan. Kodenya itu fern_0789. Nah, ini ada individual workplace. Lalu quantity yang dibutuhkannya, tadi itu dibutuhkan 8. Sini bisa kita ganti aja. Jadi 8 unit. Nah, dengan unit price-nya itu di sini ternyata 876.000. Dengan subtotalnya itu 7.800. 7.008.000. Nah, maka kita langsung melakukan send by email. Nah, ini isi emailnya kita bisa langsung kirim. Nah, tadi kalau misalnya pemesanannya udah sesuai, ini kan udah disesuaikan ya pemesanannya itu produknya individual workplace, habis itu kuantitasnya sebanyak 8. Di sini ada unit price dan juga subtotal yang harus dibayarin nanti. Nah, maka bisa kita lakukan confirm order. Lalu setelah itu kita balik ke modul inventory dan kita melihat risetnya yang untuk prosesnya. Nah, di sini ada pemesanan dengan kode referensinya P0011. Kita lihat. Nah, ini kita berikan ketentuan untuk pengirimannya. Misalnya kita langsung selesaikan dalam sekali pengiriman aja. Habis itu kita validasi. Nah, maka apabila telah dilakukan validasi untuk pengirimannya, kita balik lagi ke modul purchase. Dan kita lihat tadi pemesanan P0011. Nah, di sini kita bisa langsung create bill.
Nah, maka proses purchase order-nya sudah selesai. Lalu kita bisa pastikan lagi ke eh, di Beavers-nya apakah si purchase order-nya itu telah terkoneksi juga di Beavers-nya atau belum. Tadi kode referensi pemesanannya itu pada bagian purchase itu P0011. Nah, sini bisa kita cari. Sebelumnya kita bisa refresh dulu bagian sini. Nah, ini bisa terlihat ada penambahan purchase order baru di sini di bawah kode referensi P0010 ada P0011. Nah, ini statusnya itu udah di purchase, terus udah masuk ke invoice, terus kita bisa lihat juga di sini ada totalnya atau subtotal dari produk yang harus dibayarkannya berapa. Habis itu data-data lainnya yang bisa kita lihat, date approve-nya, deadline-nya, dan lain-lain. Bisa kita geser aja. Nah, ini membuktikan bahwa data dari Odoo SOL telah terkoneksi pada Dbeavers yang telah kita install ini, sehingga data telah berhasil dan telah dicoba juga transaksi untuk modul purchase-nya. Ini kita bisa lihat dari kode referensinya di sini. Sekian yang dapat saya contohkan dan juga saya jelaskan mengenai modul purchase dari Odoo SOL dan juga pengkoneksian database-nya dengan Dbeavers. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.